어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waharisa Putri Naranto dari program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis makna dan hubungan antar makna pada mata kuliah pengantar linguistik Arab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Baik, yang pertama yaitu ada jenis-jenis makna. Yang pertama berdasarkan sifat hubungan antara kata dan maknanya, dan ini dibagi menjadi dua, makna leksikal dan makna gramatikal. Yang pertama, makna leksikal. Pengertian dari makna leksikal ini adalah makna yang sesuai dengan referensinya dan sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang melekat pada suatu kata. Contohnya kata khayl artinya kuda. Dia memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai, atau contohnya lainnya itu adalah akala. Akala ini dia memiliki arti makan, dan dia memiliki makna leksikalnya memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah, dan menelannya. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal ini muncul akibat adanya proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya prefiks a pada kata suna yang artinya baik, kemudian ditambahkan dengan prefiks a menjadi lebih baik. Dan prefiks dalam bahasa Arab ini adalah arufuz ziyadah atau huruf-huruf tambahan yang masuk ke dalam kata bahasa Arab, sehingga dari penambahan tersebut akan muncul berbagai makna. Contohnya ta'iba artinya lelah, kemudian ditambahkan dengan prefiks muta'ib yang artinya orang-orang yang lelah. Kemudian reduplikasi adalah pengulangan kata, contohnya seperti oleh-oleh, rumah-rumah, jadi pengulangan kata. Kemudian komposisi adalah proses morfologi yang menggabungkan dua morfem atau kata dasar untuk membentuk kata yang lebih panjang. Contohnya rumah makan, awal katanya adalah rumah dan makan, kemudian disatukan menjadi rumah makan yang artinya rumah yang digunakan untuk menjual makanan dan tempat memakannya. Selanjutnya yaitu jenis makna berdasarkan ada dan tidaknya makna tambahan terbagi menjadi dua, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau makna asal. Dan makna denotatif ini tuh sama dengan makna leksikal, yaitu sesuai dengan hasil observasi atau sesuai dengan referen. Contohnya kata al-faqar. Al-faqar ini bermakna denotatif, tidak dapat memenuhi dasar hidupnya. Dengan demikian, kata al-fakir dia memiliki arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oke, yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif ini adalah makna tambahan, yakni hanya tambahannya itu yang memberi nilai rasa. Dengan kata lain, makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Contohnya kata al-fakir. Al-fakir yang sering ditemukan di buku berbahasa Arab ini mengacu pada penulis buku, misalnya memiliki konotasi yang positif untuk menonjolkan nilai rasa kerendahan hati kepada si penulis. Sebaliknya, kata al-miskin yang juga bersinonimi dengan kata al-fakir ini tuh mempunyai konotasi yang negatif dan nilai rasa yang tidak mengenakan. Selanjutnya yaitu makna ambigu. Makna ambigu ini tuh artinya bermakna ganda atau dia mendua arti. Dan makna ambigu ini tuh makna ambiguitas ini tuh hampir sama dengan polisemi. Nah, contoh dari makna ambigu ini tuh al-musa'adah al-walidaini. Nah, dia bisa memiliki dua arti. Yang pertama, bantuan kedua orang tua kepada anak, atau bisa juga bantuan anak kepada orang tua. Jadi makna ambigu ini adalah yang bermakna ganda atau yang mendua arti, yaitu ada makna umum dan makna khusus. Makna umum ini adalah artinya dia itu kata yang acuannya lebih luas, contohnya kata hayawan. Nah, hayawan ini tuh dia maknanya luas, bisa bakar, sapi, atau khayl, kuda, jadi hayawan ini tuh luas. Sedangkan kalau makna khusus yaitu dia maknanya khusus, mengacu pada satu saja, contohnya bakar, sapi, khayl, kuda, himar, keledai, dan jamal, unta. Selanjutnya yaitu pembagian makna berdasarkan konteks linguistik suatu kata menurut Haidar. Yang pertama yaitu adalah makna fonetis atau dilala syautiyah. Makna fonetis ini adalah ditemukan oleh bunyi yang dihasilkan dari analisis kontrasis terhadap distribusi bunyi. Misalnya kata sobar, sabar, dan kata sobir atau tanaman jenis bakung.
Jadi makna fonetis ini tuh dia memiliki pengucapan yang sama. Kemudian yang kedua adalah makna morfologis atau dilalah syarafiyah. Makna morfologis ini ditimbulkan oleh proses morfologis pada suatu kata. Misalnya kata fadl utama, kemudian mengalami proses morfologi berupa afiksasi menjadi afdol yang artinya lebih utama. Yang selanjutnya adalah makna sintaksis atau dilalah nawiyah. Nah, makna sintaksis ini tuh ditimbulkan oleh hubungan suatu kata dengan kata yang lain. Misalnya kata al-tolib fauqo amam ya'ishu al-fasl. Tentu kata ini tuh dia sulit dipahami oleh penutur pada saat menginformasi tentang atolib. Nah, berbeda bila kalimat itu berubah menjadi atolib amam al-fasl, yang artinya siswa itu berada di depan kelas. Yang keempat yaitu makna etimologis atau dilalah mujamiyah. Nah, makna etimologis ini tuh ditelusuri berdasarkan informasi yang diberikan oleh suatu kamus, terutama kamus Eka Bahasa. Misalnya, bagaimana etimologi kata yang mempunyai bentuk dasar JLS. Jalasa itu kata dasarnya JLS. Kemudian yang kelima yaitu makna kontekstual. Makna kontekstual ini dihasilkan dari lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu kata. Misalnya penggunaan kata sahih yang mempunyai makna hadis sahih bila kita membicarakan tentang hadis. Namun bila kita dikaitkan dengan pembahasan fi'il, maka akan berarti verba yang ada semivokal alif, waw, ya di dalamnya, atau dalam konteks pembicaraan umum seperti kata sahih walala, maka kata itu tuh akan berarti benar atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antar makna. Pertama yaitu sinonimi. Sinonimi ini adalah hubungan antara dua unit leksikal yang mempunyai kesamaan arti atau dua kata yang mempunyai kemiripan makna yang sama meski bunyi pelafalannya dan bentuknya itu berbeda. Nah, namun ada fakta yang menunjukkan bahwa tidak semua sinonimi yang lengkap itu karena tidak semua konteksnya dapat ditempati secara penuh. Oleh karena itu, Matthews membagi sinonimi menjadi dua bagian, sinonimi absolut dan sinonimi parsial. Sinonimi absolut adalah semua konteks X dan Y selalu sesuai dalam maknanya. Contohnya itu seperti kata matahari dan surya. Nah, matahari dan surya itu dia memiliki objek yang sama, yaitu benda langit yang menyinari bumi. Nah, yang kedua itu sinonimi parsial. Sinonimi parsialnya itu berarti kebalikannya dari sinonimi absolut, yaitu tidak semua konteks X dan Y itu selalu mempunyai makna yang sama. Contohnya kata rumah dan tempat tinggal. Nah, dua kata rumah dan tempat tinggal ini tuh memiliki makna yang berbeda, tetapi dia itu sama-sama merujuk pada tempat di mana seseorang tinggal. Tetapi kalau rumah itu dia lebih berfokus kepada bangunan fisik, sedangkan tempat tinggal adalah dia itu lebih umum dan dapat merujuk pada tempat tinggal seperti villa, apartemen, rumah, atau lain. Kemudian Umar membagi sinonimi dengan lebih lengkap lagi. Yang pertama yaitu sinonimi utuh. Sinonimi utuh seperti kata mako yang bersinonimi dengan kata kopi. Ya, keduanya itu mereka ini bermakna kafe. Nah, dikatakan utuh karena tidak ada perbedaan antara kedua kata itu secara makna. Hanya kata kopi ini merupakan arabisasi atau takrif dari kafe. Yang kedua yaitu kuasi sinonimi, seperti kata sana, dan haul yang semuanya ini tuh berarti tahun. Dikatakan semi karena sulit dibedakan dan menemukan perbedaannya hanya para ahli saja yang bisa membedakan secara lebih mendalam. Yang ketiga yaitu kedekatan makna. Contohnya seperti kata hilm, ruya, dan ihtilam. Nah, hilm ini tuh dia memiliki arti yang lebih luas, sedangkan kata ruya dan ihtilam ini tuh mereka memiliki makna yang khusus. Nah, kalau ruya itu dia mimpi indah, sedangkan kalau ihtilam itu dia artinya mimpi basah. Yang keempat yaitu pengertian. Pengertian yaitu makna yang timbul sebagai akibat ada makna yang ada dalam suatu bentuk. Contohnya kata Muhammad, Koma Muhammad min firashihi asa asyira, Muhammad bangun tidur pukul 10, mengandung arti sebelum pukul 10 Muhammad masih tidur. Yang kelima yaitu parafrasa. Parafrasa ini tuh adalah pengungkapan dengan kalimat lain dan semakna. Contohnya Ishtaraitu min Muhammad kitaban, saya membeli buku dari Muhammad, atau bisa juga Ba'a Muhammad li kitaban, Muhammad menjual kitab kepada saya. Yang keenam yaitu penerjemahan. Penerjemahan itu pencari padanan yang lebih mudah dipahami. Contohnya kata morfin yang diterjemahkan menjadi wah dasyar.
via. Yang ketujuh yaitu interpretasi. Interpretasi itu penjelasan yang mudah, penjelasan yang memudahkan pemahaman. Contohnya kata salah sahuro dijelaskan dengan salah sa'athar atau 3 kali suci, atau kata riba yang dijelaskan dengan al-zaid an miqdar al-qard, yang artinya itu lebihan dari total uang. Selanjutnya yaitu antonimi. Antonimi itu adalah hubungan makna yang bertalian dengan perlawanan makna, atau dia itu mempunyai makna yang berkesebalikan. Antonim mempunyai makna yang kesebalikan. Nah, Fromkin dan Rothman ini tuh dia membagi perlawanan makna menjadi 3 pembagian. Yang pertama, perlawanan makna yang seakan-akan dunia itu terbelah menjadi 2 bagian. Contohnya kayak kata maut dan hayat. Nah, maut ini tuh dia memiliki arti kematian, sedangkan hayat itu adalah kehidupan. Jadi perlawanan maknanya ini tuh seakan dunia itu terbelah menjadi 2. Nah, yang kedua itu perlawanan makna bertingkat. Contohnya dalam bahasa Arab itu ada kata mahir dan mubtadi. Nah, kata mahir ini tuh dia artinya sudah mahir. Terus mutawasit itu menengah, dan mubtadi itu adalah pemula. Atau contoh lainnya itu kata har, panas, terus sahin, hangat, dan barid, dingin. Jadi dia ini mempunyai makna yang berkesebalikan dengan tingkatan. Yang ketiga yaitu perlawanan makna timbal balik. Contohnya seperti kata zauj, suami, dan zaujah, istri atau ab, ayah, dan umun, ibu. Kemudian selanjutnya adalah hiponimi. Hiponimi ini tuh hubungan makna yang mengandung pengertian, hubungan hierarkis, dan terdapat klasifikasi makna berdasarkan komponen maknanya. Atau hiponimi ini tuh dia kata yang merujuk pada subkelas atau subkelompok dari konsep yang lebih luas atau umum yang diawali oleh kata-kata hipernim. Nah, menurut Verhaar, hubungan hiponimian itu terjadi setelah pasangan kata yang menghubungkan antara kata yang lebih luas, antara kata yang lebih kecil dan yang lebih besar. Nah, contoh hiponimi dalam bahasa Arab ini, contohnya mujami, mudawin, muhakik, mu'alif. Semua kata ini tuh dia adalah hiponim dari kata katib penulis. Jadi kata katib penulis ini tuh dia memiliki makna yang banyak. Nah, perbedaan antara hipernim dan hiponim itu, kalau hipernim itu dia kata atau frasa yang lebih umum atau luas dalam arti. Contohnya hewan. Nah, hewan ini tuh adalah hipernim untuk kucing, anjing, dan burung. Nah, sedangkan kalau hiponim, dia itu kata atau frasa yang lebih sempit atau dia itu lebih spesifik dalam arti. Contohnya kucing. Nah, kucing ini tuh adalah hiponim dari hewan. Jadi secara singkatnya itu hipernim adalah kata yang luasnya, sedangkan kalau hiponim itu adalah kata yang lebih spesifiknya. Selanjutnya yaitu homonimi. Mateus mengatakan bahwa homonimi adalah bentuk identik tapi berbeda makna. Jadi homonimi adalah beberapa kata yang mempunyai kesamaan bentuk dan pelafalan tetapi maknanya berbeda. Dan homonimi itu mengacu pada kata-kata yang memiliki bentuk yang sama dalam ejaan atau pengucapan tetapi maknanya itu berbeda. Jadi intinya tuh dia memiliki ejaan atau pengucapannya yang sama tetapi dia itu memiliki makna yang berbeda. Nah, Verhaar melambangkan homonimi dengan X dan Y yang bermakna lain tetapi berbentuk sama. Contohnya nih, arti kata doroba. Nah, doroba ini tuh dia kan pelafalannya sama ya, doroba. Tapi dia ini tuh memiliki makna yang banyak. Pertama nih, doroba yang pertama dia artinya memukul. Terus doroba kedua artinya mengepung. Doroba ketiga artinya memikat. Doroba keempat artinya berdenyut. Doroba kelima artinya menentukan. Dan doroba yang terakhir itu artinya cenderung. Jadi dia ini tuh pelafalan yang sama tetapi dia memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya yaitu polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang dipergunakan untuk berbagai keperluan tapi masih berhubungan dalam maknanya. Polisemi tumbuh akibat dari faktor kesejarahan dan faktor perluasan makna. Atau polisemi ini tuh dia suatu kata memiliki beberapa makna yang terkait erat dengan konsep dasarnya. Nah, polisemi ini tuh dia memiliki bidang makna yang luas dan dia mempunyai 2 makna atau lebih. Nah, contohnya dalam bahasa Arab itu, polisemi dalam bahasa Arab itu contohnya pengertian kata rois. Nah, dia itu memiliki arti yang banyak, yaitu ketua, pokok, utama, pimpinan, presiden, pemimpin, perdana, atau contoh lainnya lisan. Nah, lisan ini tuh dia artinya bisa lidah, juru bicara, dan argumentasi. Jadi dia ini tuh polisemi ini tuh dia memiliki 2 makna atau lebih. Kemudian yaitu taksonomi. Pendapat Lehrer, masalah umum dihadapi pada taksonomi adalah adanya sejumlah prinsip yang dilibatkan dalam klasifikasi hierarkis. Nah, taksonomi ini tuh dia berkaitan dengan klasifikasi, pengelompokan, kategorisasi berbagai entitas atau objek.
Nah, terus menurut Kruse, kunci hierarki leksikal taksonomi itu berupa sense relation atau hubungan makna. Nah, taksonomi itu merupakan hiponimi yang berlapis-lapis dengan lekson lain. Taksonomi butir leksikal merupakan subset dari hiponiminya. Nah, rumusnya itu yang pertama ada X adalah sejenis dengan Y. Nah, jika X adalah taksonim dari Y, maka hasilnya yang normal adalah mawar X adalah sejenis dengan bunga Y. X sendiri itu merupakan hiponim dari Y, meskipun tidak semua hiponim menghasilkan hal yang sama dengan rumus itu. Baik, yang terakhir itu adalah meronimi. Nah, hubungan meronimi itu lebih rumit daripada hubungan taksonimi, meskipun keduanya itu sama-sama menunjukkan ada tidaknya hubungan yang sama pada sejumlah komponen yang berkerabat. Nah, contoh meronimi itu rijal, kaki, yad, tangan, wajah, fam, mulut, ain, mata, anf, hidung merupakan bagian dari jisim tubuh. Nah, meronimi itu ada subordinat dan subordinat. Kalau subordinat itu dia kata yang lebih umum atau luas dalam hierarki makna, sedangkan kalau subordinat itu adalah kata yang lebih khusus dalam hierarki. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.